Jumpa lagi dengan kami teman-teman. Siapa nih di sini yang tidak tahu Pulau Alor yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Pasti semua pada tahu kan? Namun, apakah teman-teman tahu sejarah tentang Pulau Alor dan Kota Kalabahi? Yuk mari simak sejarah singkatnya yang sudah Mimin rangkum. Jadi teman-teman, menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah Kerajaan Abui di pedalaman Pegunungan Alor dan Kerajaan Munaseli di ujung timur Pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah perang magik. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak Raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah gua di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah Kerajaan Pandai yang terletak dekat Kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Munaseli dan Pandai yang bertetangga akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada Raja Kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abui. Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan Kerajaan Majapahit tiba di Munaseli, tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing Kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatar belakangi disebutnya Galio Pantar dalam buku Negara Kartagama, karya Empu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan Majapahit tahun 1367. Buku yang sama juga menyebut Galeo Watangleme, atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan Galio yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kui dan Bunga Bali di Alor serta Blagar, Pandai dan Baranua di Pantar. Aliansi 5 kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya. Bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama. Pendiri kelima kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mouwolang dari Majapahit, dan mereka dibesarkan di Pandai, yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan hubungan darat dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solor sampai Lembata. Pertama orang-orang asing tentang Alor bertanggal 8-25 Januari tahun 1522, Pigafetta, seorang penulis bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di pantai Poreman, Kecamatan Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropa, setelah berlayar keliling dunia, dan setelah Magellan, pemimpin armada Victoria mati terbunuh di Filipina. Pigafetta juga menyebut Galio dalam buku hariannya. Observasinya yang keliru adalah penduduk Pulau Alor memiliki telinga lebar yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan. Dengan perjanjian Lisabon pada tahun 1851, Kepulauan Alor diserahkan kepada Belanda dan Pulau Atauru diserahkan kepada Portugis. Orang-orang Portugis sendiri sebenarnya tidak pernah benar-benar menduduki Alor, walaupun masih ada sisa-sisa dari zaman Portugis seperti sebuah jangkar besar di Alor kecil. Pada tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda memindahkan pelabuhan laut utama dan pusat pemerintahan Alor dari Alor kecil ke Kalabahi. Kalabahi dipilih karena datarannya lebih luas dan lautnya lebih teduh. Kota Kalabahi artinya pohon kusambi, yang mana dulunya memang menghutani dataran ini. Dengan pemindahan pusat kekuasaan ke Kalabahi, pemerintah kolonial Belanda menempatkan Mr. Bowman sebagai kontroler pertama di Alor. Nah teman-teman, itu dia sejarah singkat tentang Pulau Alor dan beberapa kerajaan yang ada di Pulau Alor. Dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang kami berikan. Sampai jumpa di video berikutnya.